Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa itu bencana, kemudian apa itu bencana alam, dan yang terakhir tentang apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan mitigasi bencana alam. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Ya, yang pertama adalah bencana. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah bencana. Nah, kalian juga pasti sudah mempunyai definisi sendiri tentang bencana. Ya, ada yang mungkin mendefinisikan sebagai musibah, ya, ada mungkin yang mendefinisikan sebagai sesuatu yang merugikan dan lain sebagainya. Coba kita simak pengertian berikut ini. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Ya, jadi ada 3 sebab nih. Faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Artinya apa? Suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap manusia berupa kerugian harta benda maupun korban jiwa, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis lainnya bisa digolongkan sebagai bencana. Ada 3 macam bencana. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah gunung meletus, badai, tsunami, gempa bumi. Ya, itu adalah beberapa contoh bencana alam. Kemudian yang kedua adalah bencana non-alam. Nah, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya apa? Pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, ya. Kemudian gagalnya teknologi ataupun gagalnya modernisasi. Kemudian yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Contohnya adalah konflik sosial dan teror. Mungkin tawuran, keributan antar ormas dan lain sebagainya. Itu adalah bencana sosial. Kemudian kita spesifik membahas tentang bencana alam. Tadi sudah disebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam ini secara umum diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana alam geologi yaitu bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami. Nah, kemudian yang kedua adalah bencana alam meteorologis atau klimatologis, ya. Adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Nah, bencana alam meteorologi bisa terjadi di wilayah mana saja yang memiliki potensi terjadinya bencana ini. Contoh, bencana kekeringan pada musim panas dan bencana kebanjiran pada musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, yakni bencana alam yang terjadi karena sesuatu yang terjadi di luar angkasa. Contohnya adalah asteroid yang menghantam bumi, badai matahari, meteor, dan sebagainya. Nah, itulah klasifikasi atau jenis-jenis bencana alam. Nah, kemudian lanjut ke mitigasi bencana alam. Namun sebelum itu, kita harus lihat dulu kondisi geografis Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara
3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan, sebagian besar wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa, kecuali wilayah Kalimantan. Nah, kemudian dilihat dari susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi, ya, Indonesia memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia. Bahkan sebagian besar gunung-gunung tersebut masih aktif. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Di satu sisi, akibat aktivitas gunung berapi tersebut, tanah di Indonesia menjadi sangat subur sehingga pertanian bisa berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain, seringnya terjadi letusan gunung berapi menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian, jumlah masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentu menuntut penyediaan pemukiman yang terus bertambah. Akibat permasalahan ini, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan untuk pemukiman. Pohon-pohon ditebang untuk dijadikan apartemen, perumahan, dan sebagainya. Padahal pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pencegah bencana hujan dan tanah longsor. Bencana alam tersebut tentunya akan menambah daftar kesengsaraan rakyat. Belum lagi tentang masalah pemanasan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini. Akibat peristiwa ini terjadi perubahan iklim besar-besaran di seluruh belahan dunia. Indonesia pun juga terkena dampak dari perubahan iklim. Bencana kekeringan, angin puting beliung, dan wabah penyakit yang melanda sekarang menambah kesengsaraan rakyat. Nah, bencana alam menjadi konsekuensi dari aktivitas alam maupun manusia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan manusia serta kurang baiknya pengaturan keadaan darurat bencana alam menyebabkan kerugian yang besar dalam bidang ekonomi, struktural, bahkan kematian. Akan tetapi, setidaknya resiko bencana alam dapat diminimalkan dengan melakukan upaya pencegahan yang bersifat struktural maupun non-struktural. Nah, inilah yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi resiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghapuskan kerugian dan korban yang diakibatkan oleh bencana. Nah, ini adalah jenis-jenis mitigasi bencana. Ada dua jenis, yaitu mitigasi bencana secara struktural dan mitigasi bencana secara non-struktural. Mitigasi bencana secara struktural adalah upaya mengurangi resiko bencana dengan cara melakukan pembangunan fisik dengan spesifikasi tertentu dan pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah pembuatan kanal khusus pencegahan banjir, kemudian ada alat pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. Ada juga tentang bangunan yang tahan gempa dan juga alat pendeteksi dan peringatan jika terjadi gelombang tsunami. Itu merupakan salah satu bentuk dari mitigasi bencana secara struktural. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah mitigasi bencana non-struktural. Nah, mitigasi bencana non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu, seperti upaya pembuatan kebijakan dan pembuatan suatu peraturan. Contohnya adalah larangan membuang sampah ke sungai atau pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, ataupun menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat seperti pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Itulah dua jenis
mitigasi bencana struktural dan non struktural. Kemudian ada sebuah contoh mitigasi bencana, yaitu banjir. Ya, dalam mitigasi bencana banjir secara struktural, yang pertama adalah membangun infrastruktur kedap air. Kemudian yang kedua, membangun tanggul atau tembok penahan di sepanjang sungai atau laut. Nah, hal ini akan mengurangi dampak meluapnya volume sungai ataupun gelombang ombak yang begitu besar dari laut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat saluran drainase yang baik. Kemudian yang keempat adalah membuat bangunan rumah yang tahan banjir. Misalkan menggunakan material yang tahan air, membuat fondasi yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah mitigasi bencana non struktural dalam menangani banjir, yang pertama adalah larangan membuang sampah ke sungai. Bahkan tidak hanya larangan membuang sampah ke sungai, tetapi juga larangan membuang sampah sembarangan sudah diterapkan di Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana non struktural. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, dan yang ketiga, membuat peta daerah rawan banjir. Ya, dari daerah-daerah yang rawan banjir dipetakan sehingga menambah kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Nah, yang keempat adalah melakukan pelatihan atau simulasi penanganan bencana banjir. Itu adalah contoh langkah-langkah mitigasi bencana secara non struktural. Dan sebenarnya masih banyak lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan, ya, maupun yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Itulah penjelasan tentang mitigasi bencana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya ada sebuah kuis, ya. Coba kalian jawab, bagaimana langkah mitigasi bencana terhadap pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana langkah mitigasi bencana terhadap pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir? Boleh secara struktural maupun non struktural, bebas. Ya, yang penting adalah langkah atau bentuk mitigasi bencana terhadap pandemi COVID-19. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.